Perkenalkan, nama saya Stefani Vela Laure, NIM saya 0521345506. Saya dari UPBJJ Jakarta, Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang 3 macam term dan akan menyebutkan contohnya. Dalam logika, term memang memiliki berbagai jenis. Berikut adalah 3 macam jenis term. Term yang pertama adalah term universal atau term umum. Term universal adalah term yang dapat diterapkan secara keseluruhan kepada semua anggota kelas atau kategori tertentu tanpa terkecuali. Dengan kata lain, term ini mencakup setiap individu yang termasuk dalam kelompok yang didefinisikannya. Penjelasannya, ciri utama term universal adalah cakupannya yang menyeluruh. Tidak ada batasan atau pengecualian dalam penerapannya terhadap anggota kelas yang bersangkutan. Contohnya, contoh yang pertama, semua manusia. Term ini berlaku untuk setiap individu yang termasuk dalam kategori manusia. Tidak ada satupun manusia yang dikecualikannya. Contoh kedua, setiap tumbuhan. Term ini mencakup seluruh organisme yang tergolong sebagai tumbuhan. Ini contoh yang ketiga, seluruh planet. Term ini mengacu pada semua benda langit yang memenuhi definisi planet. Term yang kedua adalah term partikular atau term khusus. Term partikular adalah term yang hanya berlaku untuk sebagian anggota dari suatu kelas atau kategori tertentu. Term ini biasanya menunjukkan bahwa hanya beberapa individu atau sebagian dari kelompok yang dimaksud. Penjelasannya adalah term partikular memiliki cakupan yang terbatas. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti beberapa, sebagian, tidak semua, atau bilangan tertentu. Contohnya, contoh pertama adalah beberapa siswa. Term ini merujuk pada pada sejumlah siswa, tetapi tidak mencakup seluruh siswa yang ada. Contoh yang kedua, sebagian besar buku. Term ini menunjukkan bahwa mayoritas buku memiliki karakteristik tertentu, tetapi ada juga buku yang tidak. Contoh yang ketiga, 5 ekor kucing. Term ini secara spesifik merujuk pada 5 individu dan kategori kucing. Term yang ketiga adalah term singular atau term tunggal. Term singular adalah term yang hanya merujuk pada satu individu atau entitas yang spesifik dan unik. Term ini tidak dapat diterapkan pada lebih dari satu objek dengan makna yang sama. Penjelasannya, term singular memiliki cakupan yang paling sempit, yaitu hanya satu objek tertentu, biasanya berupa nama diri, tempat spesifik, atau deskripsi unik yang mengarah pada satu hal. Contohnya, contoh yang pertama adalah Soekarno. Term ini hanya merujuk pada satu individu, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Contoh yang kedua, Gunung Everest. Term ini secara spesifik mengacu pada satu gunung tertinggi di dunia. Contoh ketiga, buku ini. Term ini merujuk pada satu buku tertentu yang sedang dibicarakan atau ditunjuk. Ketiga jenis term ini memiliki peran penting dalam pembentukan prosesi atau pernyataan logika. Pahaman mengenai perbedaan cakupan antara term universal, partikular, dan singular membantu dalam menganalisis validitas suatu argumen. Jawaban nomor 2 adalah sesat pikir atau logical fallacy adalah bentuk argumen yang seharusnya tidak digunakan dalam berpikir kritis dan debat karena mereka biasanya tidak valid atau tidak relevan. Sesat pikir hasty generalization atau umumkan cepat. Ini terjadi ketika kesimpulan umum diambil berdasarkan sedikit atau tidak ada bukti yang cukup. Contohnya, saya bertemu 2 orang dari kota X dan keduanya sangat kasar. Orang-orang dari kota X pasti kasar.